Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki bagian 3 kuliah mekanika fluida, dan di bagian ini kita akan membahas persamaan gerak fluida yang dikenal sebagai persamaan Euler untuk fluida ideal gitu. Nah, selain itu juga kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan persamaan Euler. Sekarang kita mulai dengan membahas konsep tekanan gitu, tekanan isotropis ya. Jadi di dalam fluida ideal ini kita akan selalu bersinggungan ya dengan konsep tekanan isotropis itu. Disebut tekanan isotropis karena kita tidak mengenal arah ya. Jadi tekanan isotropis itu merupakan besaran skalar ya, sehingga tidak mengenal arah di situ. Nah, apa itu tekanan isotropis di dalam suatu fluida? Nah, maka untuk membahas itu ya, saya akan kita andaikan kita punyai suatu alat yang tersusun atas silinder gitu ya, tersusun atas silinder. Ya, saya gambarkan di sini ya. Kita usahakan sekecil mungkin ya jari-jari silinder itu gitu ya. Kemudian bagian salah satu ujungnya kita tutup ya. Kita kasih lubang begitu, lalu ini nanti dihubungkan dengan saluran gitu ya, ya. Nah, kemudian di dalam silinder itu, tabung ya atau silinder itu kita pasang piston ya. Piston yang bebas bergerak naik turun gitu ya. Ini diusahakan licin sehingga bisa tanpa gesekan ya, naik turun. Jadi bisa ke bawah, bisa ke atas itu. Good. Nah, kemudian kita pasang pegas di sini ya, kita pasang pegas. Ya. Oke, sehingga kalau piston itu kita tekan atau kita tarik ke atas atau kita tekan ke dalam gitu ya, maka kemudian pegas itu akan berubah panjangnya. Nah, dengan perubahan panjang pegas itu kita bisa mengetahui berapa gaya yang dilakukan pada piston itu, gaya tekan maupun gaya tarik itu. Nah, terutama yang di dalam ini yang akan kita tinjau adalah gaya tekan terhadap gaya dorong ya, tekan terhadap piston itu. Ya. Jadi pegas itu fungsinya agar kita bisa menghitung atau mengetahui gaya tekan gitu. Nah, kemudian gini dikasih lubang agar kemudian apa yang terukur di pegas itu memang benar-benar terkait dengan gaya tekan itu semata-mata gitu. Nanti dihubungkan dengan selang gitu ya yang cukup panjang ya nanti. Oke. Nah, good. Nah, kemudian luas piston itu atau luas menampang silinder ya, itu saya tulis sebagai delta A gitu ya. Nah, diusahakan memang delta A itu sekecil mungkin gitu. Nah, misalkan saya punyai bejana, dan bejana itu saya isi dengan suatu cairan gitu ya, misalnya satu cairan. Nah, kemudian misalnya ada titik A di sini gitu ya. Nah, untuk mengetahui tekanan, apa itu tekanan fluida di titik A itu, maka ini alat kita itu kita pasang di sini ya, kita pasang di sini. Oke. Ya, katakanlah begitu ya. Nah, tentu tadi saya katakan ini ada selang dari sini di bawah ke sana ke atas itu. Oke, sehingga kemudian tentu saja karena akan ada gaya tekan ya oleh fluida itu pada piston itu, dan piston akan bergerak ya, akan bergeser menekan pegas itu. Dari situ kemudian kita bisa mengetahui gaya tekan ya, gaya tekan yang dialami oleh piston itu gitu ya, dari situ. Oke, nah ya akan ada gaya tekan ke sana yang dialami oleh piston itu. Good. Ya, kemudian apa yang maksud dengan tekanan fluida di titik itu adalah rasio ini. Jadi P, yang saya tulis P kecil, itu adalah rasio F besarnya gaya tekan itu
dibagi dengan luas bidang tekan atau luas piston itu. Nah, bisa ditunjukkan bahwa orientasi piston bagaimanapun ya itu akan menghasilkan rasio yang sama, ya, F per A yang sama begitu, ya. Nah, dalam ini makanya tadi semakin kecil A akan semakin presis, ya, semakin tepat, akurat pengukuran tekanan di satu titik pada atau di dalam fluida itu. Oke, itu adalah konsep tekanan, ya, konsep tekanan isotropis gitu. Saya rasa cukup jelas. Nah, sekarang kita mulai dengan persamaan, membahas persamaan atau menurunkan persamaan Euler gitu. Ya, oke. Jadi nanti ada dua tampilan, ya, persamaan atau penggambaran, ya, persamaan Euler itu persamaan gerak untuk fluida. Yakni yang pertama adalah persamaan Euler dalam penggambaran Euler, dan juga ada persamaan Euler dalam penggambaran Lagrange. Ya, kita akan mulai dengan persamaan Euler dalam penggambaran Lagrange gitu. Nah, untuk itu kemudian kita bayangkan, ya, jadi kita bicara suatu fluida, kita bicarakan suatu fluida. Andaikan ini adalah garis alir fluida itu, gitu ya. Misalnya, nah kemudian kita tinjau suatu partikel, ya, partikel fluida, ya, katakanlah ini, ya, partikel fluidanya. Nah, kemudian tentu saja misalkan, ya, partikel fluida ini memiliki volume delta V begitu, ya. Kemudian andaikan rapat massa fluida di titik itu, ya, adalah rho. Jadi misalnya ini titik dengan posisi R gitu, ya, dengan posisi R gitu. Ini pangkal koordinatnya di sini misalnya, ya. Nah, kemudian di titik itu fluida memiliki rapat massa rho, ya, sebagai fungsi R dan juga T gitu. Ya. Oke. Itu. Nah, kemudian tentu saja kecepatan fluida atau nilai medan kecepatan fluida di titik ini sama dengan kecepatan partikel fluida itu. Saya tulis ke sana, ya, ini misalnya V sebagai fungsi R, T gitu. Ya, situasinya seperti itu. Nah, tentu saja fluida ini akan mengalami gaya, ya. Jadi misalnya ini di suatu wilayah, ya, gaya yang dialami oleh partikel fluida itu tentu banyak jenisnya, ya. Jadi paling tidak ada dua jenis gaya, ya. Jadi gaya kontak force dan body force, ya, body force. Kontak force itu akibat karena keberadaan partikel-partikel fluida di kelilingnya itu, ya. Jadi kontak force itu atau gaya kontak itu akibat keberadaan fluida-fluida yang ada di sekitarnya yang bersentuhan dengan partikel fluida itu. Juga ada body force, ya. Jadi seperti gaya gravitasi, ya, itu body force. Jadi gaya yang dilakukan oleh fluida-fluida yang ada di sekitar itu, ya, atau mungkin sistem dari luar juga ada terhadap partikel fluida itu. Oke, jadi ada dua jenis gaya di situ. Nah, sekarang kita coba terapkan hukum kedua, ya, Newton tentang gerak gitu, ya. Hukum kedua Newton tentang gerak. Yang menjadi perhatian kita adalah partikel fluida ini. Jadi pokok perhatian kita adalah partikel fluida itu. Jadi masih ingat, ya, hukum Newton kedua tentang gerak bahwa sigma F gitu, ya, jumlahan atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel itu akan sama dengan laju perubahan momentum partikel itu. Jadi per dt. Jadi P di sini adalah momentum partikel itu, ya, momentum partikel itu. Tolong dibedakan dengan P di sini, ya. P di sini adalah tekanan nanti, ya. Oke, jadi ini kira-kira. Jadi resultan gayanya berasal dari tadi gaya kontak, ya, dan juga gaya yang lain, jenis gaya yang lain yang terlibat di dalam masalah ini adalah body force gitu, ya, body force. Misalnya adalah gravitasi akibat adanya partikel-partikel fluida yang lain, ya, di dalam fluida itu.
Oke, atau mungkin di luar fluida ya, itu juga bisa saja memberikan kontribusi pada body force itu. Good, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba tuliskan di sini ya, kita tuliskan di sini. Jadi sebagai dp momentum. Jadi momentum partikel fluida itu tentu adalah massa fluida itu, massa partikel fluida itu konstan ya, delta m. Ya, saya tulis sini ya, delta m, katakanlah begitu. Ya, dikalikan dengan kecepatan fluida. Ya, jadi saya rasa tidak sulit atau sudah sangat mengenal konsep ini ya. Oke, massa partikel fluida tentu adalah rapat massa partikel fluida di titik itu, rho sebagai fungsi r dan t, ya saya tulis lengkap ya, sebagai fungsi r dan t, posisi dan waktu. Kemudian dikalikan dengan volume delta v gitu, delta v, volume partikel fluida itu. Nah ini juga tentu juga merupakan fungsi dari posisi dan waktu gitu. Ya, jadi ini juga merupakan fungsi, tetapi keseluruhan perkalian ini konstan, gitu, karena sama dengan delta v itu, delta m ya, massa partikel fluida itu. Nah ini saya kalikan dengan v, ya, juga merupakan fungsi dari posisi dan ini. Ya, oke, good. Nah jadi ini momentum ya, momentum itu. Jadi ini R, T gitu. Ya. Sehingga kemudian laju perubahan momentum dp per dt ya, jadi akan bisa ditulis seperti ini ya. dp per dt tentu saja sama dengan d per dt. Dari ini semua ya, saya tulis saja sebagai rho, kemudian delta v gitu, kemudian dikalikan dengan v ya. Oke. Nah, ini harus sama dengan sigma f itu ya. Jadi saya tulis gaya kontak ya, ditambah dengan gaya tadi, body force tadi ya, saya tulis FB itu ya, body force. Oke. Nah, gaya kontak ya, dalam hal ini misalnya untuk kasus fluida ideal itu berasal dari ini, tekanan. Jadi fluida itu akan mengalami partikel fluida itu akan mengalami tekanan dari berbagai arah ya, di dalam lingkungannya, oleh lingkungannya itu. Sehingga kemudian tentu saja besarnya gaya kontak ini mestinya sama dengan minus integral luasan ya, saya tulis integral double gini ya, integral luasan delta A ya, P dA gitu ya. Oke, kalau saya gambar agak sedikit besar ya, partikel fluida itu ini misalnya, partikel fluida itu saya perbesar itu ya, saya perbesar gitu. Saya perbesar. Ya, ini akan akan mengalami gaya tekan ya dari berbagai arah gitu ya. Oke, sehingga kemudian kalau saya punya elemen luasan vektor ya, ini dA begitu ya, maka gaya tekan yang dialami oleh elemen luasan dA itu ya mestinya adalah tekanan dikalikan dengan luas dA itu. Ini besarnya gaya tekan yang dialami oleh elemen luasan dA ini ya, itu. Nah, karena gaya tekan itu arahnya menuju ke pusat atau ke dalam partikel fluida itu, maka kemudian ini harus dikasih tanda minus gitu. Ini adalah besarnya gaya tekan yang dialami oleh elemen luasan dA. Oleh karena itu kalau gaya total yang dialami oleh partikel fluida itu tentu integral permukaan ini ya. Jadi ini kalau dikasihkan vektor ya ini. Jadi integral dari ini, maka didapatkan ungkapan ini. Ya, itu arah asalnya ya. Nah, kemudian dari body force ya, ditambah dengan, jadi body force ini biasanya bergantung pada misalnya massa partikel fluida itu ya. Jadi saya tulis delta M dikalikan dengan suatu medan ya, suatu medan biasanya begitu ya. Jadi saya tulis saja nih delta
M itu sebagai rho dikalikan delta V, ya. Lalu dikalikan medan. Saya tulis G, ya. Jadi ini bergantung pada R dan T juga. Oke, suatu medan, ya. Jadi kalau gravitasi tentu ini adalah medan gravitasi. Kalau mungkin ada body force yang lain, ya ini misalnya listrik dan sebagainya, bisa saja ini gaya listrik, ya. Kuat medan listrik, ya. Oke. Nah, tentu sini kalau kuat medan listrik ini bukan massa, ya. Ini bukan massa, tapi muatan gitu, ya. Nah, kalau kita sudah tulis massa semacam ini, maka ini tentu saja adalah gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang diakibatkan karena keberadaan ini fluida itu, ya, di lingkungannya itu gitu. Jadi fluida itu sendiri gitu, ya. Oke, keberadaan jadi ini G ini percepatan gravitasi itu ditimbulkan oleh partikel-partikel fluida yang lain gitu, ya, yang bekerja pada partikel fluida yang kita tinjau itu. Oke. Good, kita dapatkan persamaan ini, ya. Nah, karena ini konstan, jadi rho dikalikan delta V itu konstan gitu. Kenapa? Karena ini merupakan massa partikel, makanya bisa keluar gitu. Jadi oleh karena itu rho dikalikan delta V itu bisa dikeluarkan dari tanda turunan itu. Jadi ini D per dt dari V itu, ya. Kecepatan fluida itu, ya. Kecepatan partikel fluida itu, ya. Ini akan sama dengan, nah, kemudian ini bisa diubah, ya, diubah menjadi ini, jadi minus integral volume. Jadi delta A itu adalah permukaan, jadi ini permukaan partikel fluida itu delta A, ya. Sedangkan di dalamnya itu delta V. Jadi volume dari partikel fluida itu adalah delta V. Jadi berdasarkan persamaan hukum Gauss, ya, hukum Gauss, ya. Maka kemudian kita bisa mengubah jadi dari integral permukaan menjadi integral volume gitu. Jadi, nah, hukum Gauss untuk medan skalar. Jadi biasanya yang dikenal oleh sebagian besar mahasiswa adalah hukum Gauss untuk medan vektor. Nah, ya, sekarang ini ada juga dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa berlaku juga untuk medan skalar, ya. Jadi bahwa integral ini itu akan sama dengan integral volume delta V begitu, ya. Kemudian di sini adalah ini, ya, P gradien P dikalikan dengan dV gitu. Lalu ditambah dengan rho delta V G R, T. Ya. Ya, ini. Jadi ini persamaan geraknya, ya. Nah, kemudian integral ini, ya, karena delta V itu cukup kecil begitu, maka kemudian delta P nabla atau gradien P ini bisa dikeluarkan. Sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini, ya. Kita dapatkan persamaan ini. Rho delta V, ya, dikalikan dengan dV, ya, per dt, ya. Itu akan sama dengan minus, ya, gradien P, ini vektor, ya, gradien V, medan vektor. Kemudian integral ini, integral delta V dV, ya, itu tentu saja adalah delta V gitu, ya, delta V, ya. Kemudian ditambah dengan rho delta V dikalikan dengan medan G, ya. Oke. Nah, dari sini kemudian kita bisa ini kita coret, ya. Rho itu delta V itu bisa kita coret dari persamaan itu. Hasilnya adalah ini, ya, hasilnya adalah bahwa dV per dt, ya, itu akan sama dengan minus, ya, seper rho-nya saya pindah ke kanan, ya, dikalikan dengan gradien P, ya, ditambah dengan G, ya. Ya, ini adalah persamaan Euler dalam penggambaran Lagrange gitu. Nah, dalam penggambaran Euler sendiri,
Maka kemudian kita bisa menguraikan apa namanya persamaan ini ya. Jadi dv per dt tentu saja sama dengan parsial v ya, parsial t ditambah dengan v ya, dot nabla. Jadi ini dihitung dulu lalu dikenakan pada v gitu ya. Itu akan sama dengan min separuh dikalikan nabla p ya, ditambah G atau gradien P ya ditambah dengan G. Nah ini yang kemudian persamaan Euler dalam penggambaran Euler gitu ya ini. Oke, jadi sebenarnya adalah persamaan Euler. Ya, menggambarkan dinamika apa namanya fluida ideal gitu. Oke. Good. Sekarang coba kita bahas lebih lanjut ya tentang persamaan Euler itu. Nah, kemudian kita hubungkan misalnya sebagai contoh ya, kita kenal apa namanya apa yang disebut sebagai entalpi ya, entalpi ya. Ya, di dalam apa namanya kuliah termodinamika ya. Jadi entalpi saya akan tulis ini yang kita bicarakan ini adalah entalpi rapat entalpi ya. Jadi H kecil ya itu sama dengan apa namanya atau langsung perubahannya ya. Jadi DH kecil ya itu akan sama dengan apa T ds. Ya, jadi ini apa S adalah apa rapat jenis ya apa namanya entropi jenis ya, entropi jenis ya, ditambah dengan apa V dp gitu. Oke. Ya, kira-kira begini ya. Jadi ungkapan untuk entalpi. Jadi perubahan entalpi sama dengan TdS tidak lain adalah perubahan apa bahang kalor ya, perubahan kalor. Kemudian V itu volume jenis ya, volume tiap satu satuan massa. Kemudian dp P adalah tekanan ya, perubahan tekanan itu. Nah, kemudian karena fluida kita ini fluida ideal dan apa namanya aliran ini sifatnya adiabatik ya, maka apa namanya TdS itu sama dengan 0 ya. Jadi ds itu sama dengan 0 berhubung aliran fluida itu bersifat adiabatik ya. Artinya bahwa apa namanya selama aliran itu berlangsung, aliran fluida itu berlangsung, tidak ada pertukaran kalor antar bagian fluida itu satu dengan yang lain maupun antar fluida itu dengan lingkungan gitu. Sehingga ds ya laju perubahan apa namanya entropi atau perubahan entropi itu sama dengan 0 ya. Oke, sehingga kemudian ini bisa dicoret. Hasilnya adalah bahwa ini V bisa diganti dengan separuh ya. Kenapa? Karena V adalah apa volume jenis ya, volume tiap satu satuan massa gitu ya. Oke, sehingga kemudian entalpi ya, entalpi itu bisa ditulis sebagai DH itu akan sama dengan separuh ya dikalikan dengan dp gitu. Nah, mungkin Anda juga ingat ya, jadi masing-masing ini medan ya, medan artinya besaran yang bergantung pada besaran skalar ya, medan skalarnya, besaran skalar yang bergantung pada posisi dan waktu gitu ya. Sehingga kemudian masih ingat ya, kalau saya punya suatu medan skalar R ya misalnya, maka apa namanya perubahan nilai medan karena perubahan posisi yaitu bisa ditulis sebagai gradien V dot dr gitu. Ya, mungkin ini ungkapan yang terkenal ya di kalkulus apa namanya vektor ya. Silakan lihat kembali kalkulus vektor. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan dh itu tentu sama dengan gradien H. Ya, gradien H. Oke. Lalu apa namanya akan sama dengan separuh
Sementara dP itu adalah gradien P, ya, gitu. Dikalikan, ini mestinya dot ya, dot dr. Gradien H dot dr, ya. Jadi misalnya kita bicara ada pergeseran ya. Jadi ini R, lalu pergeseran sejauh dr gitu. Ini R plus dr gitu ya. Oke. Nah, sehingga kemudian ini tentu juga sama dengan dot dr. Nah, ini karena berlaku untuk sembarang R ya, maka alhasil kita dapatkan ungkapan ini ya. Alhasil kita dapatkan ungkapan bahwa gradien H ya, itu sama dengan seper-rho ya dikalikan dengan gradien P gitu. Jadi gradien tekanan. Sehingga kemudian persamaan Euler ini bisa dituliskan dengan menggunakan ini delta H itu. Jadi gradien entalpi fluida itu ya. Jadi kemudian kita bisa tuliskan bahwa dalam wakilan atau penggambaran Euler dV per dt, percepatan ya, ini percepatan medan percepatan fluida itu akan sama dengan minus gradien H ya, lalu ditambah dengan ya, ini sekarang ini gradien H ditambah dengan G, medan G ya. Oke, good. Nah, dalam penggambaran Euler, ini penggambaran Lagrange, ini dalam penggambaran Lagrange, dalam penggambaran Euler tentu tinggal menuliskan ini. Jadi parsial V ya, parsial T ya, ditambah dengan V dot nabla ya, dikenakan pada medan vektor V, itu akan sama dengan minus gradien H ditambah dengan G ya. Oke, ini ungkapan ya, persamaan Euler ya dinyatakan bukan dengan menggunakan tekanan, tetapi kita menggunakan entalpi gitu. Oke. Nah, masih bisa tuliskan lebih jauh ya terkait dengan persamaan Euler ini ya, sebelum kita nanti menginjak membicarakan contoh-contoh ya. Ya, sekarang kita coba lihat di sini. Jadi kalau kita kenal ini, jadi kalau saya mempunyai ini, kembali ke hitung vektor ya, kalkulus vektor. Kalau saya ambil gradien dari dot produk antara medan vektor A dan medan vektor B gitu, saya rasa tidak sulit membuktikan ini ya. Jadi Anda bisa buktikan. Nah, ini akan sama dengan ya medan vektor A itu cross ya rotasi B ya, rotasi B ya, kemudian ditambah dengan medan vektor B ya cross rotasi A ya, gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini ya, masih ditambah dengan medan vektor A dot nabla gitu, lalu dikenakan pada B ya, medan vektor B ditambah dengan B ya dot nabla ya, lalu dikenakan pada A gitu. Oke, saya rasa tidak sulit membuktikan ini. Lihat kembali kuliah atau buku-buku kalkulus vektor ya. Nah, sekarang kita baik A maupun B itu kita masukkan ya, untuk A dan B itu adalah medan kecepatan fluida itu ya, masukkan medan kecepatan fluida itu ya, misalnya ya. Sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan ini ya. Saya balik dulu. Ya, kita dapatkan ungkapan ini ya. Oke. Ya, jadi nabla atau gradien dari V kuadrat ya, itu akan sama dengan V kuadrat itu maksudnya V dot V ya. Jadi oke, ini saya tulis gini aja. V dot V ya. Jadi untuk A dan B kedua-duanya kita ganti dengan V gitu.
Ya, ini mestinya sama dengan gradien dari V kuadrat. Nah, ini kalau berdasarkan itu, ya, jadi A dan B digantikan V, maka kita lihat itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan apa namanya V cross rotasi V. Itu, ya. Kemudian ditambah dengan 2 kali V dot nabla, dan ini kemudian dikenakan pada V gitu. Ya. Oke, saya rasa jelas ya dari sana. Nah, duanya bisa kita bawa ke kiri. Jadi akhirnya kita dapatkan bahwa gradien dari setengah V kuadrat gitu ya. Ini dalam kurung gitu. Ini akan sama dengan ini apa namanya V cross rotasi V itu ditambah dengan itu V dot nabla dikenakan pada V gitu. Oke, ya. Nah, kemudian apa namanya, kita bisa menyatakan ini dinyatakan dengan yang lain ya. Jadi dari situ kita dapatkan bahwa apa namanya V dot nabla dikenakan pada V itu akan sama dengan ini apa namanya gradien ya setengah V kuadrat itu lalu dikurangi dengan V ya cross rotasi V gitu ya. Nah, ini kemudian bisa disubstitusikan ke sini, disubstitusikan ke persamaan ini tentu saja ya. Oke, sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan ini ya bahwa dV parsial V parsial T ya, lalu ditambah dengan apa namanya ini ya gradien setengah V kuadrat dikurangi dengan V cross ya rotasi V ya, itu akan sama dengan apa misalnya bisa terus ke misalnya minus ya gradien H ditambah dengan G misalnya ya. Oke, kita dapatkan ungkapan ini. Jadi ungkapan lain ya dari apa namanya persamaan Euler itu ya, tentunya semacam itu. Oke, itu hal yang penting yang perlu kita ketahui ya. Nah, kemudian apa namanya yang lain ya. Sekarang kita coba bicarakan contoh ya biar apa lengkap ya. Biar semakin jelas kita bicarakan contoh. Contoh yang pertama ya itu yang ini saya contoh ya, contoh kasus hidrostatik ya, kasus istilahnya hidrostatik. Ya, ada ungkapan statik itu artinya bahwa apa namanya dalam hal ini apa medan kecepatan itu 0. Jadi fluidanya itu diam ya, fluida itu diam ya. Jadi fluida itu diam, tidak ada gerakan, tidak ada aliran ya. Nah, dalam hal ini kalau V-nya 0, kita bisa kembali ke persamaan ini atau persamaan yang tadi, yang awal tadi ya. Jadi di mana DH ini gradien H itu kan tadi sama dengan separuh dikalikan gradien P gitu ya gitu. Jadi kalau itu ya, maka kemudian kita dapatkan bahwa minus separuh ya gradien P ya itu akan ditambah G gitu ya, ditambah G ya, itu akan sama dengan 0. Secara umum seperti ini ya. Jadi kasus hidrostatik itu ketika V itu 0, jadi tidak ada apa namanya gerak. Jadi gerakan fluida itu tidak ada, ya, tidak ada gerakan ya, artinya bahwa kecepatan fluida itu di mana-mana itu 0 gitu. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya, V sama dengan 0. Sehingga secara umum kita dapatkan persamaan ini ya, kita dapatkan persamaan itu. Oke, kasus lebih khusus lagi ya. Jadi yang pertama saya tulis A di sini ya, A kecil itu terestrial. Artinya di bumi gitu ya, di bumi gitu.
ya di bumi. Jadi sebagai contoh ya, ini untuk kasus ini misalnya kita meninjau misalnya kolam renang ya, ada kolam renang gitu ya, kolam renang diisi dengan air tentu saja ya. Oke. Nah kemudian apa namanya ya di sini ya, misalnya di wilayah ini ada percepatan gravitasi ya, konstan ya, tentu saja kita anggap konstan senilai G begitu. Jadi percepatan gravitasi ke bawah ya, G itu sama dengan minus G, biasanya 10 meter per sekon kuadrat ya, dikalikan K. Jadi ke atas itu kita pilih sumbu Z ya, ke atas itu kita pilih sebagai apa namanya sumbu Z gitu ya. Ini SPZ, sumbu Z maksud saya ya. Oke, nah kita tinjau titik pada di sini ya. Jadi sumbu Z itu mulai dari bawah ini sampai ke atas ya. Nah, titik dengan koordinat Z ya, misalnya 0,0 misalnya. Oke. Atau Z sembarang ya, sembarang XZ ya. Oke, sembarang XZ dengan sembarang XZ ya. Oke. Nah, kemudian tentu saja ya kita bisa mengasumsikan bahwa tekanan itu bervariasi hanya dari atas ke bawah. Jadi sepanjang vertikal ya. Jadi ke samping ya, horizontal tidak ada variasi. Artinya bahwa tekanan P itu tidak bergantung pada X dan Z ya. Dalam hal ini P itu hanya bergantung pada Z, ketinggian ya, dari dasar kolam renang itu ya. Kemudian demikian juga G sudah tahu ya, G sama dengan ini. Nah, dengan demikian juga rho. Jadi rho bisa kita anggap konstan ya. Jadi rho kita anggap konstan. Ya. Konstan. Ya. Oke, misalnya begitu. Nah, dalam situasi seperti itu, maka kita dapatkan persamaan ini. Jadi, dalam situasi seperti itu kita dapatkan persamaan ini ya. Bahwa min separuh dikalikan dengan dP per dz ya, kemudian dikurangi ya dengan G, jadi ada minus G ya, dikalikan dengan K, jadi ini mestinya sama-sama dikalikan K ya, ini K ya, dikurangi dengan G ya, minus G dikalikan dengan K gitu ya, ini sama dengan 0. Jadi K ini adalah vektor satuan sepanjang sumbu Z ya, ke arah ke atas gitu ya. Oke, sejajar dengan sumbu Z. Oke, jadi dapat persamaan ini. Jadi persamaan itu hidrostatik itu ya, untuk kasus khusus ini jadinya seperti ini. Oke, jadi dari situ nanti kita akan mendapatkan ungkapan untuk kasus ini. Jadi ungkapan untuk tekanan atau di dalam kolam renang itu ya, atau dalam fluida yang mengisi kolam renang itu. Oke, sekarang kita hapus terlebih dahulu ya. Ya, sekarang kita lanjutkan menuliskan persamaan itu ya. Kita bisa tuliskan bahwa minus ya separuh lalu dP per dz minus G ya, itu sama dengan 0 gitu. Oke. Ya, sehingga kemudian kita bisa membawa G dan rho ke kanan ya. Kita dapatkan dP ya, itu akan sama dengan ya, ini dibawa ke kanan ya, minus rho dikalikan G dikalikan dz gitu. Oke, sehingga kemudian kalau kita integralkan, kita dapatkan bahwa P ya sebagai fungsi Z ya, sebagai fungsi Z itu akan sama dengan minus rho G Z ditambah suatu tetapan, saya tulis C begitu. Nah, sehingga tinggal kemudian misalnya ya, jadi ketinggian kolam renang, air di dalam kolam renang dari dasarnya itu adalah H besar misalnya gitu ya. Maka kemudian kita bisa set misalnya pada saat Z itu sama dengan H besar, maka pH besar itu sama dengan P0, tekanan udara luar gitu ya, tekanan udara luar. Sehingga kemudian kita bisa masukkan ini ke dalam persamaan ini, solusi umum tadi ya. Jadi pH besar yang sama dengan P0 itu akan sama dengan minus rho GH besar gitu.
ya ditambah dengan C gitu. Sehingga dari situ kita dapatkan C. Jadi dalam hal ini maka C itu akan sama dengan apa namanya ini ya. Jadi C itu akan sama dengan P0 ya, P0 ditambah dengan ya bawa ke kiri ya. Jadi rho GH besar. Oke, lalu kembali ke masukkan ke sini tadi ya. Jadi secara umum maka PZ ya itu akan sama dengan minus rho GZ ya. Tambah ini ya, ditambah P0 ya, ditambah dengan rho GH besar gitu. Ya, kemudian kita bisa apa namanya? Bisa menuliskan ya. Jadi P sebagai fungsi Z itu sama dengan ini. Jadi rho G dikalikan dengan H minus Z. Ya, H minus Z ya. Kemudian ditambah dengan P0. Nah, H minus Z ini boleh dinamai misalnya kedalaman titik yang kita tinjau itu. Jadi jadi sekian Z, maka ya sekian ini. Ya sekian ini. Jadi ini adalah D itu, ya kedalaman titik yang kita tinjau dari permukaan kolam renang itu. Sehingga P sebagai fungsi Z, oleh karena itu akan sama dengan P0 tekanan udara luar ditambah dengan rho GD. Dia adalah kedalaman ya dari permukaan kolam renang itu. Nah, ini saya rasa ada kenal semua ya ungkapan ini. Ya, ungkapan sederhana ini rumus tekanan hidrostatis ya. Itu ternyata bisa diperoleh dari persamaan Euler tadi ya, untuk situasi yang seperti yang kita gambarkan di depan ya. Oke, ini contoh yang pertama, yang A. Kemudian kita bisa menerapkan ungkapan hidrostatis ini misalnya di dalam memodelkan bintang ya. Jadi bintang itu tersusun atas gas ya, gas yang terdisosiasi ya, artinya plasma gitu ya. Jadi bukan hanya sembarang gas, tapi gas yang sangat panas, yang sangat temperaturnya tinggi sehingga terjadi disosiasi, artinya bermuatan itu. Jadi gas itu bermuatan. Tapi kita bisa memandang bintang itu sebagai bola gas gitu. Ya, di sana ada simetri bola, dianggap memiliki simetri bola, meskipun bisa juga karena ada rotasi mungkin simetrinya bukan lagi simetri bola. Tapi untuk kasus ini misalnya kita bisa memandang bintang itu sebagai bola gas yang memiliki simetri bola, sehingga kemudian baik tekanan P maupun rapat massa ya, itu bergantung semata-mata hanya pada jarak dari pusatnya gitu. Jadi nanti kita menggunakan koordinat bola ya, koordinat bola gitu. Jadi ada rho ya, ada R, ada theta, lalu ada V gitu. Tapi segala sesuatunya tidak bergantung pada theta dan V, karena kita katakan tadi bahwa kita meninjau bintang itu sebagai memiliki simetri bola gitu. Good, jadi kemudian kita kembali ke persamaan hidrostatik tadi ini. Ya, persamaan hidrostatik itu ya. Oke, jadi dalam hal ini G ya, medan percepatan gravitasi itu tentu bisa diperoleh dari sini ya. Jadi sebagai gradien dari suatu potensial gravitasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian orang bisa misalnya biasanya dengan menggunakan hukum Gauss ya, dengan menggunakan teorema Gauss, orang bisa mendapatkan bahwa divergensi G ya tidak lain adalah divergensi dari ini berarti minus Laplacian ya dari V ya itu ini akan sama dengan 4 pi G dikalikan rho gitu ya, 4 pi G dikalikan rho ya gitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa memasukkan ini ke dalam persamaan ini tadi ya. Jadi kalau kita dapatkan ini ya, jadi jadi kedua ruas ini kita ambil divergensinya,
kita dapatkan divergensi, ya, ini minus, ya, divergensi dari sepero dikalikan dengan gradien P, itu, kemudian ditambah dengan G, ya, G-nya sama dengan ini tadi, ya, G-nya diambil divergensi G, ya, divergensi G tentu akan sama dengan ini tadi, ya, sebentar, ya, ini minus, ya, jadi minus, ya, gradien, jadi ini, ya, sama dengan 4pi, ya, ini minus, ya, 4pi G dikalikan dengan rho, gitu, ya. Mestinya ini minus, ya, jadi ini kita ada minus, jadi ini jadi plus, ya, jadi plus, gitu, ya, karena kita masukkan tadi, jadi ada minus, sebentar, jadi ini masih minus, kemudian G ini kita ganti divergensi G itu sama dengan ini, jadi oh ya, ini minus, ya, ini minus, minus, ini sama dengan 0, gitu. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa kemudian menuliskan persamaan ini lebih jauh, gitu, ya. Jadi kalau kita menggunakan koordinat bola, maka divergensi dari suatu medan vektor A, gitu, maka itu jalan adalah seper R kuadrat, ya, dikalikan dengan parsial R, di dalam itu adalah R kuadrat, ya, dikalikan dengan AR, gitu, ya, komponen A nomor R, itu ditambah dan seterusnya, gitu, ya, dari situ, ya, sehingga kemudian kita bisa menuliskan, ya, ini, jadi ini dipandang sebagai vektor A ini, ya, sebagai vektor A, medan vektor A itu. Oke, saya tuliskan di sini aja, ya, saya tuliskan di sini. Ya, ya, jadi sehingga kemudian kita masukkan saja, jadi kita dapatkan minus parsial, ini plus, jadi plus bisa, ya, jadi karena kedua ruas dikalikan dengan minus, kita dapatkan, ya, jadi seper R, ya, seper R, ya, kemudian dikalikan dengan kuadrat, ya, dikalikan dengan parsial R, lalu yang diturunkan itu adalah R kuadrat, itu, lalu dikalikan dengan ini tadi, ya, dikalikan dengan ini, ya, sepero, lalu dikalikan dengan komponen ini, perlu diingatkan juga gradien, ya, V, misalnya psi, misalnya, ya, dalam koordinat polar itu hasilnya adalah parsial R topi, gitu, ya, ditambah dengan theta topi, gitu, ya, dibagi dengan R parsial theta, ini psi, ya, mestinya ini psi, dan seterusnya. Yang penting ini tadi, karena semua besaran di sini hanya bergantung pada R kecil, ya, koordinat R, maka ini tidak perlu diperhatikan, ya, yang diberikan di bagian ini. Jadi komponen dari gradien V, psi itu ada ini, ya, sehingga kemudian kita bisa masukkan komponen dari sepero gradien P itu adalah sepero dikalikan parsial P, ya, parsial R, gitu, ya, oke. Lalu ditambah dengan itu, ya, ditambah dengan bagian ini tadi, ya, jadi 4pi, ya, G dikalikan dengan rho, ya, ini sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan. Nah, karena kemudian semuanya bergantung pada R, ya, kemudian kita bisa tuliskan ini sebagai seper R D per dr, gitu, ya, lalu di dalam kurung R kuadrat, ya, ini bisa tulis ini, ya, R kuadrat per rho, gitu, ya, dikalikan dengan dp per dr, lalu ditambah dengan 4pi G dikalikan rho sama dengan 0. Nah, ini persamaan bintang, ya, persamaan
salah satu persamaan struktur bintang. Nanti ada beberapa persamaan struktur bintang, tapi salah satunya adalah ketika kita memandang bintang itu stabil, ya, bukan bintang yang sedang mengalami gejolak, ya, seperti misalnya perjalanan menuju ke red giant atau apa, ya, maka kemudian dalam badan stabilnya ini adalah salah satu persamaan struktur bintang itu, ya, merupakan persamaan hidrostatik gitu. Good. Yang berikutnya, ya, kita akan membahas ini yang tadi kalau boleh ditulis B tadi, ya, B. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua, ya, jadi 1A, 1B, ini yang kedua, ya. Bernoulli, ya, hukum Bernoulli atau apa orang bilang sebagai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Ya, seperti tadi kita punya persamaan ini, ya. Jadi apa namanya, parsial V, ya, parsial T, gitu, ya, ditambah dengan dikurangi, ya, dengan apa namanya, rotasi A, V, ya, V, ya, ditambah dengan ini mestinya tadi kalau tidak salah ini, ya, jadi ditambah dengan gradien, ya, gradien setengah V kuadrat, ya, setengah V kuadrat, ya, dikurangi dengan V rotasi V cross rotasi V gitu, ya. Oke, ya, itu tadi harus sama dengan apa namanya, minus gradien H adalah entalpi, ya, kemudian ditambah dengan G gitu, ya, seperti ini. Good. Nah, sekarang kita tinjau untuk kasus ini apa namanya, ini bahwa V itu bukan merupakan fungsi dari waktu gitu, artinya bahwa secara eksplisit, ya, jadi artinya bahwa V itu hanya bergantung pada R saja, posisi saja gitu. Artinya bahwa yang kita tinjau adalah aliran tunak gitu. Jadi ini menunjukkan apa namanya, aliran stasioner atau tunak gitu, ya. Oke. Nah, sehingga kemudian tentu saja ini sama dengan 0 gitu, ya. Jadi akibatnya bahwa parsial V parsial T itu sama dengan 0 gitu. Nah, kalau itu sama dengan 0, maka kita dapatkan persamaan ini, ya. Jadi, dan ini kalau ini saya bawa ke kanan, ya, saya bawa ke kanan, saya dapatkan ini minus V, ya, minus V cross rotasi V, gitu, ya, itu akan sama dengan ini, ya, sama dengan ini, ya. Jadi itu ada minus gradien H, itu bisa saja diganti dengan apa namanya, minus, ya, minus separuh dikalikan dengan gradien P, begitu, ya, lalu dikurangi dengan minus rotasi gradien setengah V kuadrat, kemudian G itu misalnya bisa kita ganti dengan minus gradien suatu potensial gitu, energi potensial. Jadi ini minus gradien apa namanya, V gitu. Oke, ya, gitu. Sehingga kemudian kita juga bisa menuliskan, ya. Jadi kalau demikian maka ini minus V, ya, cross rotasi V itu akan sama dengan minus gitu, ya. Minus atau plusnya minusnya dikalikan, ya. Jadi ini plus gitu. Jadi dalam kurung, ya, atau gradien, ya, dari ini ini aja separuh, ya. Ya, ya, tetap ditulis seperti itu aja, ya. Jadi separuh dikalikan gradien P gitu, kemudian dikurangi dengan ini nabla setengah plus, ya, V kuadrat dalam kurung ditambah dengan gradien V gitu, ya. Oke, saya lanjutkan di atas, ya.
Good, itu. Ya, bisa juga misalnya kita mengasumsikan bahwa ini untuk tak termampatkan ya, Frida tak termampatkan, sehingga rho ini boleh dikatakan sama di mana-mana ya, jadi tidak bergantung pada posisi dan waktu. Nah, kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam gitu ya. Oke, nah sekarang kita tinjau situasinya seperti ini ya. Jadi aliran tuna kemudian tak termampatkan ya. Jadi ditinjau aliran ya, tuna tak termampatkan. Tak termampatkan ya. Akibatnya persamaan itu bisa ditulis sebagai V cross ya, rotasi V gitu ya. Itu akan sama dengan ini apa namanya gradien ya dari P per rho itu, lalu ditambah dengan apa ini setengah V kuadrat ya, lalu ditambah dengan V ya. Oke. Nah, kemudian sebagai contoh ya, jadi misalnya ini apa garis alirnya gitu misalnya ya, garis alirnya ya. Misalnya adalah garis alirnya gitu. Nah, kemudian kita tuliskan vektor satuan singgung pada garis alir itu misalnya. Jadi L kita tulis sebagai L topi itu adalah vektor satuan ya. Jadi besarnya L topi itu sama dengan 1. Jadi vektor satuan singgung pada garis alir itu gitu ya. Jadi kalau di sini dituliskan ini ada L di situ. Panjangnya satu satuan, gitu ya, panjangnya satu satuan. Tapi merupakan vektor singgung pada itu. Nah, tentu saja dengan demikian maka L topi itu mestinya sejajar dengan atau searah dengan vektor V gitu, ya, medan vektor V. Karena medan vektor V juga merupakan apa namanya vektor singgung pada garis alir itu gitu. Ya, sehingga vektor L itu selalu sejajar atau bahkan searah dengan V. Lalu kita perkenalkan apa namanya koordinat L gitu. Jadi kalau diambil titik ini bisa misalnya L sama dengan 0 begitu ya. Nah, kemudian L itu adalah jarak suatu titik, sembarang titik dari titik L sama dengan 0 ini. Jadi ini apa namanya jarak sepanjang ini ya, garis alir itu. Jadi ini adalah L gitu. Jadi koordinat baru ya. Jadi kita bisa menandai apa namanya titik-titik sepanjang garis alir itu ya dengan koordinat L itu untuk masing-masing itu. Tergantung nanti L0-nya di mana untuk masing-masing garis alir itu. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, kemudian kita bisa mengambil dot product kedua ruas persamaan ini dengan L topi gitu. Jadi diambil dot product ya kedua ruas persamaan ini ya dengan L topi. Jadi kalau ini diambil dot product di sini ya. Ini L topi dot gitu. Tentu saja ini sama dengan 0 gitu. Jadi hasilnya 0. Karena apa? Karena V cross ini jadi saling tegak lurus ya. Jadi ini V cross rotasi V itu tentu saja merupakan vektor yang tegak lurus terhadap V. Padahal L itu ada arah dengan V gitu. Artinya bahwa vektor ini adalah vektor tegak lurus pada V. Dan oleh karena itu ambil dot produk dengan L itu sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kemudian L dot nabla. Jadi L topi dot nabla. Ini sama dengan D per DL gitu. Saya tulis sebagai D per DL ya. Oke. Ya, jadi seperti biasanya kalau kita bicara tadi seperti misalnya R tadi ya D per DR gitu ya. Ini maka apa namanya ketika kita mengambil koordinat L itu maka ini bisa tulis sebagai D per DL. Jadi bagaimana perubahan apa namanya yang diturunkan itu di sini terhadap pergeseran ini tadi sepanjang apa namanya kurva itu, sepanjang apa namanya ini garis alir itu. Ya, jadi persamaan itu kemudian bisa dituliskan sebagai 0 ya, itu akan sama dengan D per DL dari ini. Jadi P per rho ditambah dengan setengah V kuadrat ditambah dengan V gitu ya. Oke. Jadi artinya orang bisa mengatakan bahwa apa yang ada di dalam tanda turunan terhadap L itu ya, ini besaran ini itu konstan
ya kalau kita bergeser sepanjang garis alir itu, ya sepanjang garis alir itu. Nah itu hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli umum. Ya, oke, kasus khusus misalnya sebagai contoh, ya ini yang biasanya dibicarakan di SMA ya. Jadi misalnya kita tinjau pipa seperti itu, kemudian ada yang fluida dialirkan ya sepanjang pipa itu misalnya ya. Oke, nah ketinggian pipa ini misalnya adalah H1 di sini ya. Kemudian di sini itu adalah H2 begitu. Oke. Nah, kemudian dalam hal ini V adalah potensial gravitasi ya, potensial gravitasi. Jadi V itu tergantung di mana ya. Ini mestinya akan sama dengan GH ya, energi potensial gravitasi tiap satu satuan massa gitu. G dikalikan H. H adalah ketinggian. Dalam hal ini H ketinggian. Mungkin saya tulis Z saja ya, Z saja ya, biar ini Z1 ya. Z1 ini Z2. Biar tidak ya. Karena kita menggunakan H untuk entalpi ya. Untuk entalpi tadi sudah kita gunakan. Z2 gitu. Jadi GZ energi potensial tiap satu satuan massa ya. Jika kita tinjau titik yang ada pada ketinggian Z dari titik acuan gitu. Ya, jadi V sama dengan ini gitu ya. Sehingga kemudian kita dapatkan dalam hal ini ya, untuk kasus ini bahwa ini P dibagi dengan rho ditambah dengan setengah V kuadrat ditambah dengan ini GZ itu sama dengan tetapan. Ya, sama dengan tetapan. Ya, ini sama dengan tetapan. Ya, orang bisa mengalihkan kedua ruas dengan rho ya. Jadi orang mendapatkan P ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah dengan rho GZ itu sama dengan tetapan. Ya, artinya bahwa kemudian berlaku ini ya. Jadi bahwa ini kalau saya hapus ya, ini saya hapus saja. Saya rasa tadi sudah ya. Jadi bisa dirumuskan untuk kasus ini ya. Jadi misalnya adalah ini jadi P1 di sini tekanan di daerah Z1 itu ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ya, kecepatan di sini ya V1. Misalnya di sana adalah V2 gitu. Ditambah dengan rho GZ1 itu akan sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GZ2. Oke. Nah, saya rasa ini ungkapan yang mungkin Anda cukup kenal ya. Ya, bagi yang sudah pernah belajar di SMA ya, saya rasa ini ungkapan yang sangat terkenal ya, hukum Bernoulli sederhana gitu ya. Oke. Nah, hukum Bernoulli yang umum tadi ya, jadi yang ini tadi bahwa ini merupakan suatu tetapan atau bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi bahwa besaran ini sepanjang garis alir itu konstan gitu. Oke, itu yang kedua ya. Contoh yang ketiga saya akan bahas hukum Archimedes. Tapi sebelum itu kita hapus dulu ya. Oke. Ya, yang ketiga ya. Jadi hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Ya, ini hukum Archimedes umum ya. Jadi nanti kita lihat bahwa dari yang umum ini kita dapatkan hukum Archimedes yang seperti yang Anda pernah pelajari mungkin di SMA atau di SMP ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendapatkan persamaan ini ya. Jadi partial V ya, partial T ditambah dengan V dot gradien dot V dot nabla ya, dikenakan pada
V begitu, atau nanti ini disingkat sebagai dV per dt. Nah, ini akan sama dengan apa namanya minus separuh ya gradien P gitu ya, ditambah dengan apa namanya G gitu ya, itu dari persamaan Euler ya. Nah, sekarang kita tinjau situasinya begini ya. Jadi apa namanya misalnya garis alir itu ya, garis alir. Nah, kemudian kita memiliki sebuah benda bervolume V ya, itu kita benamkan ke dalam aliran itu gitu. Alirannya sembarang ya, alirannya sembarang. Jadi kita punya sembarang apa namanya benda ya, kita benamkan apa ke dalam fluida itu ya, ke dalam fluida itu. Ya, misalnya garis alir yang lain ya di sana ya. Gitu. Nah, benda ini misalnya punya volume V besar gitu. Ya, kemudian permukaan benda itu misalnya A ya, jadi A adalah permukaan benda itu, artinya A itu adalah permukaan yang membatasi volume V itu. Oke, good ya. Nah, kemudian apa namanya kita sekarang coba melihat apa namanya, karena ada tekanan ya, maka kemudian tekanan tadi isorotopik tadi, kemudian tekanan itu akan mengakibatkan apa benda ini mengalami gaya kontak tadi ya, gaya kontak. Ya, tentu saja ada juga gaya lain yang bekerja pada benda itu, misalnya gaya bergravitasi dan sebagainya. Tapi yang fokus kita sekarang adalah gaya kontak itu, ya. Jadi gaya kontak ya, akan saya itu sebagai FA gitu ya, FA. Gaya kontak yang bekerja pada benda ini tadi, benda yang kita benamkan ke dalam apa permukaan ke dalam apa fluida itu. Oke. Kasusnya tidak harus terestrial ya, kasusnya sembarang. Jadi sembarang fluida dimanapun ya, kemudian kita benamkan apa namanya benda itu di dalam fluida itu. Ya, oke. Ya bisa saja di terestrial, di apa bak air atau di kolam renang atau di telaga dan sebagainya. Tapi ini kasus ini tinjauannya lebih umum daripada itu. Ya. Oke, jadi gaya total ini misalnya adalah integral ini. Jadi integral permukaan ini. Ya, jadi minus seperti tadi ya. Jadi apa namanya P dA gitu mestinya ya. Jadi seperti tadi, jadi masing-masing elemen volume, elemen luasan pada permukaan ya itu akan menderita gaya, kalau ini dA gitu, maka akan menderita gaya sebesar apa namanya minus P dikalikan dengan dA itu gitu. Nah, karena kemudian kita menggunakan ini vektor normal dan juga vektor dA di situ, maka kemudian gaya total, gaya pada apa luasan itu mestinya adalah P minus P dA dikalikan N, atau sama dengan minus P dA gitu. Minus karena P itu apa namanya gayanya arahnya masuk ke dalam benda itu ya, berlawanan dengan gaya normal itu, maka paket ada minus itu ya. Oke, seperti tadi kita bisa menggunakan apa namanya hukum Gauss, teorema Gauss ya, sehingga kita dapatkan ini minus apa namanya integral volume ya, integral volume apa V ya, jadi ini A ya, ini V, kemudian ini gradien P ya, dV gitu ya. Oke, nah dari situ kemudian kita bisa apa masukkan ini tadi ya, masukkan ini tadi. Jadi kalau dengan demikian maka ini bisa ditulis sebagai ya integral ya V begitu. Lalu apa namanya ada ini dV per dt ya, dV per dt ya. Oke, dikalikan rho, jangan lupa karena rho-nya ya rho gitu. Ini hanya gradien P ya, jadi rho dikalikan dV per dt ya, jadi ini bawa ke sana. Lalu dikurangi dengan rho dikalikan dengan G itu ya, dV. Ya ini gaya Archimedes ya. Jadi secara umum seperti ini gaya Archimedes ya. Jadi apa namanya dengan menggunakan persamaan Euler itu kita dapatkan bahwa gaya Archimedes yang dialami oleh sebuah benda ya yang bervolume V itu yang dibenamkan pada aliran fluida ya seperti ini. Gitu ya, seperti ini. Nah, tentu Anda kemudian bisa membayangkan apa namanya mencari kasus ya khusus untuk ini misalnya ya, kasus untuk ini. Jadi sebagai contoh
Untuk A ya misalnya, kasus khusus ketika V-nya itu 0. V sama dengan 0. Ini artinya hidrostatis. Hidrostatis gitu. Pada kasus hidrostatis ini 0 gitu. Ini 0. Jadi misalnya sebagai contoh kita ambil tadi apa namanya kolam renang tadi ya. Jadi apa namanya situasi di dalam kolam renang tadi ada bak begitu. Ya. Kemudian ini berisi air atau cairan yang lain ya rapat masanya rho gitu ya, konstan gitu ya misalnya. Ya, jadi kemudian rho konstan ya, rho konstanta gitu. Ya. Kemudian dalam hal ini G mestinya sama dengan minus G dikalikan K gitu. K adalah vektor satuan ke atas ya. Jadi K itu adalah vektor satuan ke atas. Ya, sejajar dengan sumbu Z misalnya ya. Oke, sehingga kemudian dalam hal ini kalau dimasukkan gaya Archimedes ini ya, jadi F ini saya tulis ini aja ya. FA ya, FA gaya Archimedes dalam kasus ini mestinya sama dengan ini 0 ya, bagian ini 0. Jadi integral ya, integral V itu. Lalu minus ini ada minus rho G. Jadi ada minus jadi plus ya. Jadi rho dikalikan G dikalikan K gitu ya. Kemudian dikalikan dV. Ya, kemudian rho G itu konstanta ya, sehingga kemudian bisa keluar dari tanda integral itu. Jadi ini sama dengan rho dikalikan G dikalikan integral ini. Integral V dV. Ya, otomatis ini keseluruhannya akan sama dengan V. Jadi sama dengan rho, ada K di sini ya, ada K di sini, masih ada K. Terus K oke di situ. Ya, rho G V dikalikan K. Jadi artinya bahwa gaya ini ke atas gitu. Jadi benda yang dimasukkan sini tadi ya itu akan mengalami gaya ke atas. FA ini tadi. Ya, ini seperti yang Anda dapatkan di SMP atau di SMA ya. Jadi gaya Archimedes FA itu sama dengan ini rho GV besarnya. Jadi rapat massa fluida dikalikan dengan gravitasi di tempat itu dikalikan dengan volume benda itu. Ini artinya sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Oke. Ini kasus khusus ya, kasus khusus. Nah, tentu Anda bisa juga mengambil kasus yang lain ya. Jadi bisa saja terjadi misalnya dV per dt itu 0 bisa juga. Masih mengalir, jadi ada V-nya tidak 0 tapi dV per dt 0 itu. Misalnya aliran itu selain tunak juga seragam ya, sama di sembarang tempat, tidak berubah dari waktu, maka ini sama dengan 0 gitu bagian ini ya. Sehingga kemudian itu masih berlaku ya. Bersama ini ya, ini kalau ini 0 ya ini tetap berlaku gitu. Nah, kecuali kalau kemudian ada percepatan, jadi artinya bahwa ini tidak 0 gitu, itu akan berbeda gitu. Jadi kasus B misalnya tetap saja misalnya dV per dt itu sama dengan 0. Ya, tentu saja dalam hal ini agar ini berlaku secara umum selain kasus ini tadi, selain itu berlaku, tapi ada kasus yang lain yang ini sedemikian rupa ini berlaku. Ini ketika ini parsial V, parsial T ya ditambah dengan V, atau ini akan sama dengan ya, ketika ini sama dengan minus V dot gradient dot nabla. Nah, ini dikenakan pada V gitu. Jadi kalau ini berlaku otomatis sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini berlaku ya ini akan ini. Oke. Ya, atau ini jika dan jika ya itu. Secara umum seperti ini ya. Sehingga kalau ini berlaku ya, maka kemudian kita dapatkan mirip dengan ini tadi. Untuk kasus itu ya, untuk kasus itu ya, akan berlaku seperti itu. Ya, itu kasus yang lain. Ya, hukum Archimedes yang sudah pernah kita pelajari ya. Hanya memang dalam kasus ini fluida itu tidak hanya diam, tapi bisa bergerak. Kalau bergerak sedemikian rupa sehingga dV per dt sama dengan 0, ya atau ini berlaku, maka tetap saja hukum Archimedes yang kita ketahui di SMA atau SMP itu berlaku. Tetapi secara umum yang berlaku ini tadi. Ya, bagus seperti itu. Jadi artinya bahwa kalau kita benamkan sebuah benda ya pada sembarang aliran fluida tadi, maka hukum Archimedesnya berlaku seperti ini. Ya. Oke, kalau kita bicara fluida di angkasa luar ya mungkin
kita tidak bisa mengatakan atas bawah ya, atau mungkin kita berjanjikan di sana atas bawah juga bisa gitu ya. Tapi secara umum seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.